Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami dari kelompok 9 menampilkan tentang standar usaha pelayanan hotel yang mana kami beranggotakan. Yang pertama itu ada Elsa Febrini yang BP-nya 18110006, dan yang kedua itu ada saya sendiri Indasari BP 18110019, dan yang ketiga itu ada Sarita Septriani Sanur dengan BP 18110034. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi penyewaan kamar hotel, yang mana itu yang pertama ada check-in, yang kedua itu ada check-out. Nah, check-in di sini itu syarat-syaratnya seperti pelanggan atau tamu harus berusia minimal 18 tahun untuk check-in dan bisa memesan kamar. Dan yang kedua itu ada waktu check-in dimulai dari jam 3 siang dan waktu check-out dari jam 11 siang. Nah, untuk yang ketiga itu diperlukan tanda pengenal resmi atau identitas atau paspor yang berlaku saat check-in. Dan yang keempat, apabila Anda tiba di MBS sebelum waktu check-in normal, tujulah meja layanan tamu MBS terkait bantuan untuk menyimpan bawaan Anda hingga waktu check-in tiba. Dan yang kelima, jika Anda akan tiba lebih awal, Anda disarankan untuk melakukan pemesanan sehari sebelum kedatangan untuk mendapatkan akses awal ke kamar Anda. Nah, peraturan yang berlaku di check-out itu yang pertama, check-out terlambat tersedia sesuai permintaan, namun akan disesuaikan dengan ketersediaan kamar dan tingkat hunian. Dan yang kedua, hubungilah meja resepsionis MBS selambat-lambatnya 24 jam sebelum keberangkatan Anda terkait ketersediaan check-out terlambat. Biaya kamar setengah hari dapat dikenakan untuk check-out terlambat antara pukul 11 hingga jam 6 sore. Dan biaya kamar penuh dapat dikenakan untuk check-out terlambat setelah pukul 6 sore. Selanjutnya, deposit senilai $200 berlaku untuk setiap malam masa inap yang dibayarkan melalui pembayaran tunai atau kartu kredit yang valid, juga diwajibkan sebagai pembayaran jaminan saat check-in. Baiklah, selanjutnya itu ada identifikasi TV identitas. Di sini contohnya seperti Kumala Sari Hotel, seperti kwitansi pembayaran yang beralamat Jalan Belimbing Raya. Itu yang pertama ada kode transaksi, ada nama, nomor kamar, jenis kamar, check-in, check-out, harga kamar, total tagihan, sudah bayar, dan kembali. Tertanda di sini pelayanan tamu Padang 11 Januari 2021 admin. Selanjutnya, entitas yang dapat dibentuk berdasarkan nota tersebut. Yang pertama ada pelanggan, kasir, kamar, dan transaksi sewa. Pelanggan di sini seperti tamu yang akan menginap. Kasir adalah pelayanan untuk pembayaran ketika check-in ataupun check-out. Nah, selanjutnya sini ada identifikasi TV identitas, yang mana keterangan dari nama-nama entitas ada 4, pelanggan, kamar, transaksi sewa, dan kasir. Pelanggan di sini mendeskripsikan orang yang melakukan penyewaan kamar untuk transaksi penyewaan kamar hotel, seperti tamu yang akan menyewa kamar tersebut. Kejadian berupa setiap pelanggan melakukan satu atau lebih penyewaan kamar. Selanjutnya ada kamar. Deskripsinya di sini mendeskripsikan kamar yang disewa oleh pelanggan pada penyewaan kamar hotel. Kejadian, setiap kamar hanya boleh disewa oleh satu pelanggan. Transaksi sewa. Deskripsi mendeskripsikan penyewaan kamar oleh pelanggan pada sewa kamar hotel. Kejadian, setiap penyewaan dapat dilakukan terhadap satu kamar atau lebih oleh pelanggan. Kasir, deskripsinya
orang yang menerima pembayaran sewa kamar pada hotel. Kejadiannya, setiap kasir dapat melayani transaksi pembayaran oleh beberapa pelanggan. Selanjutnya, menentukan atribut beserta primary key. Dari contoh Kumalasari Hotel dan berdasarkan kwitansi pembayaran tersebut dapat ditentukan atribut dari entitas pelanggan, yang mana atribut tersebut seperti nama, alamat, nomor telepon pelanggan, dan ID pelanggan. Semuanya akan selalu berhubungan dan keterkaitan terhadap pelanggan. Yang kedua, menentukan atribut beserta primary key-nya, yaitu di sini menentukan atribut dari entitas kamar. Ada jenis kamar, harga sewa, serta kode kamar. Nah, kode kamar ini saya jadikan sebagai primary key karena dia bersifat unik dan tunggal. Selanjutnya, menentukan atribut dari entitas kasir. Di sini bisa dilihat yaitu ada nama, alamat, nomor telepon, serta ID kasir. ID kasir ini juga saya jadikan sebagai primary key karena dia juga bersifat unik dan tunggal. Dan yang terakhir, menentukan atribut dari entitas transaksi sewa, yaitu ada check out, check in, banyak kamar, total harga sewa, serta kode transaksi sewa. Nah, pastinya di sini juga saya jadikan kode transaksi sewa sebagai primary key-nya karena dia juga bersifat unik dan tunggal. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mengidentifikasi tipe relasinya. Maksudnya, apakah satu ke satu ke banyak, atau juga banyak ke banyak. Di sini sudah ada 4 entitas yang sudah dibahas oleh rekan saya. Jadi, relasinya di sini adalah melakukan. Pelanggan melakukan transaksi sewa, dan itu tipe koordinalitasnya adalah satu ke banyak, sesuai dengan informasi yang ada. Jadi, setiap pelanggan dapat melakukan menyewa beberapa kamar. Selanjutnya, transaksi sewa. Transaksi sewa ini melibatkan entitas kamar, karena dalam penyewaan ini adalah kamar. Itu relasinya, tipe koordinalitasnya adalah banyak ke satu. Karena melibatkan penyewaan kamar lebih dari satu kamar atau beberapa. Sedangkan satu kamar hanya dapat disewa oleh satu pelanggan. Berikutnya, dari hasil relasi ini akan menghasilkan tanggal sewa, tanggal kembali, banyak kamar yang disewa, dan bisa saja pada saat itu pelanggan ingin menyewa kamar dengan jenis kamar yang sama untuk beberapa kamar atau lebih. Dan juga ada total harga sewa. Jadi hasil relasi transaksi sewa dengan kamar akan menghasilkan 4 atribut yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, transaksi sewa ini dilayani oleh satu kasir. Jadi relasinya adalah banyak ke satu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke IRD, konseptual dengan primary key-nya. Sebelumnya kita sudah menentukan primary key dari setiap entitas. Jadi sekarang bisa menuliskan kalau entitas pelanggan ini adalah ID pelanggan primary key-nya. Dan begitu juga entitas selanjutnya. Di sini kita akan membuatkan relasi. Artinya setiap pelanggan dapat melakukan satu atau beberapa transaksi. Sedangkan satu transaksi hanya dapat dilakukan satu pelanggan.
tidak mungkin dapat dilakukan oleh banyak pelanggan. Artinya, satu nota adalah satu nama. Berikutnya, transaksi sewa. Transaksi sewa ini melibatkan kamar banyak ke satu. Artinya setiap satu transaksi sewa dapat melibatkan beberapa kamar, sedangkan satu kamar hanya dapat melibatkan satu pelanggan. Selanjutnya, transaksi sewa ini dilayani satu kasir, sehingga relasi transaksi sewa ke kasir adalah banyak ke satu. Karena satu kasir dapat melayani beberapa transaksi sewa, sedangkan satu transaksi sewa hanya dilayani oleh satu kasir. Itu bisa kita lihat pada nota hanya setelah satu kasir. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Sekian dari presentasi dari kelompok 9. Jika ada kesalahan atau pengucapan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.